bukan basa-basi. Biar nggak basi. Selamat berjumpa pemirsa dalam Bincang Radio Bukan Basa-Basi Biar Nggak Basi. Tentu bersama saya Ganang Parto Kakiat dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Jawa Barat. Bincang Radio kali ini hadir dua tamu istimewa saya. Yang satu adalah Wanda Judasmara, satu yang lainnya adalah Amin Maulana. Halo, apa kabar Pak Mas Wanda, Mas Amin Maulana? Sehat senantiasa? Baik saja. Sehat ya? Amin. Oke, Mas Amin adalah koordinator wilayah paguyuban perantau Purbalingga di Bandung. Sementara Wanda Judasmara adalah dalang muda dari Purbalingga. Nah, keduanya kita undang ke sini terkait rencana pada peringatan 10 tahun paguyuban perantau Purbalingga wilayah Bandung akan menyelenggarakan milad atau ulang tahun atau hari jadi yang ternyata dalam miladnya ini mengundang dalang muda bernama Wanda Judasmara. Begitu ya Mas Amin rencananya? Betul. Kapan pagelaran akan diselenggarakan? Pagelaran akan diselenggarakan di tanggal 25 Juli, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu, tempatnya di Auditorium B.J. Habibie, Jalan Pajajaran, Pajajaran. Di PTDI, PTDI, di PTDI Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, pemirsa, Mas Amin ini saya kenal beberapa waktu yang lalu, tetapi paguyuban Papeling 10 tahun yang lalu saya kenal sangat baik. Siapa Papeling ini atau apa Papeling? Waktu itu saya masih mengampu siaran seni budaya Jawa di sebuah radio di Bandung. Dan pendengar radio di antaranya adalah kawan-kawan perantau Purbalingga ini. Betul demikian Mas Amin ya? Betul. Nah, jadi kawan-kawan perantau ini dari semua wilayah kecamatan di Purbalingga. Betul. Paguyuban perantau Purbalingga didirikan di Jakarta sebetulnya. Pusat ya? Ya, 15 tahun yang lalu, dan pada tahun 2016 di Bandung teman-teman kami mendirikan juga namanya Korwil Bandung, koordinasi wilayah Bandung, seperti itu Pak. Jadi sebagai bagian dari kepengurusan di pusat tadi. Betul. Nah, berapa anggota sekarang yang tergabung? Saya kan kenal sejak 10 tahun lalu nih. Betul. Nah, sampai sekarang sudah berapa banyak Mas Amin? Kalau untuk di koordinasi wilayah Bandung sekitar yang terdaftar sekitar 300 anggota. 300 anggota. Iya, cuman karena kita posisinya perantau, jadi kalau ada yang sukses kadang buka usaha di kampung halamannya. Balik kampung. Tidak Tidak balik lagi merantau. Betul sekali. Kalau sekarang yang aktif sekitar 75 orang. Dan rata-rata mereka ini masih sering mudik ke kampung, balik lagi. Masih. Karena keluarga juga masih di Purbalingga. Kita masih aktif mudik ke kampung halaman. Nah, berbicara soal profil, siapa anggota Mas Amin ini? Mereka ini bekerja pada sektor-sektor apa saja? Sehingga nampaknya kecintaan terhadap Purbalingga tinggi, militansi terhadap Papelingnya juga luar biasa dahsyat. Kalau untuk pekerjaannya ada yang buruh, ada yang pekerjaan formal, pedagang, dan wirausaha juga ada. Beragam ya. Pegawai pun juga ada. Pegawai pun juga ada. Betul. Dan mereka ini aktif untuk menyelenggarakan kopi darat atau silaturahmi. Alhamdulillah tiap 1 bulan sekali kami mengadakan kopdar, Pak. Diagendakan kopdar. Diagendakan kopdar 1 bulan sekali. Itu untuk agenda rutinnya ya. Belum lagi kalau dadakan pengen rasanya sekedar Betul, ngobrol ngopi kalau barangkali. ngobrol ngopi kita biasa karena kita sudah berkumpul di perantauan, sudah menjadi saudara seperti itu. Kita sering komunikasi karena ngopi di komunikasi atau ngopi di tempat lain selain acara kopdar itu sendiri, Pak. Jadi di acara-acara reguler. Betul, Pak. Ya, nah Mas Amin, ini terkait dengan 10 tahun di wilayah Bandung, kalau Jakarta pusat 15 tahun ya usianya. Ini tahu-tahu saya mendapatkan kabar sejak beberapa waktu lalu, Mas Ganang, kita ingin ada perhelatan besar yaitu wayang kulit, pengen digelar untuk publik Bandung, utamanya perantau, bukan hanya Papeling ya, bukan hanya Purbalingga, tapi untuk masyarakat umum. Apa yang melatar belakangi Mas Amin sehingga teman-teman Papeling ingin mempersembahkan pertunjukan wayang kulit itu?
Eh, karena kami dari Jawa menjunjung tinggi untuk seni dan budaya. Ya. Pada akhirnya kami memutuskan dalam rangka 10 tahun Papeling Korwil Bandung untuk menggelar pagelaran wayang kulit seperti itu. Untuk mengangkat atau kita dalam mencintai seni dan budaya wayang kulit, akhirnya kami gelar di Jawa Barat ini seperti itu, Pak. Jadi justru digelarnya di sini bukan di kampung halaman. Betul, Pak. Tentu punya tantangan tersendiri menghadirkan pertunjukan ini di Bandung ya. Meskipun kita tahu selama ini banyak sekali paguyuban asal Jawa Tengah, Jawa Timur sering menyelenggarakan acara di Bandung. Betul. Kami sengaja mengangkat potensi dalang dari Purbalingga untuk mengangkat potensi di Kota Bandung ini. Sebetulnya dari dalang-dalang profesional yang ada di Bandung juga banyak. Menawarkan diri bahkan. Diri. Cuman dari kami berkomitmen untuk mengangkat potensi dari daerah kami sendiri itu, Pak. Dan itu ternyata akhirnya bertemulah dengan Wanda ini. Betul. Saya bergeser dulu ke Wanda. Ya, apa kabar? Saya sebut adik aja ya. Adik atau siapa? Mas Wanda. Oke. Mas Wanda Judasmara. Berapa usia sekarang Mas Wanda? Usia saya sekarang 21. 21 tahun. Wah, lagi meje-meje namun bahasa Sunda namanya. Iya. Lagi semangat-semangat. Semangatnya Gen Z. Kali pertama mendapatkan kabar atau kisah mendapatkan informasi akan diajak ke Bandung, apa yang terjadi pada pergolakan batin Mas Wanda? Ya senang Pak. Senang? Terus? Ya bangga kan. Sekali pentas itu langsung jauh. Sekali pentas langsung jauh. Lah sebelumnya paling jauh kemana? Sebentar, cerita dulu. Di daerah Purbalingga saja. Misalnya, kampungnya di mana tempat tinggalnya? Kampung saya Desa Tejasari, kecamatannya Kaligondang. Kecamatannya Kaligondang. Biasanya kalau tampil kemana saja biasanya? Biasanya itu di desanya ini kok Pak Amin Pengadigan. Oh, ke kecamatan sebelah, tetangga-tetangga desa. Tetangga desa. Ini tahu-tahu dibawa ke Bandung. Bandung. Senang, bangga, kaget. Kaget. Atau saat itu terus apa yang terpikirkan? Ya. Waduh, ini tenanan. Enggak nyangka loh Pak. Tiba-tiba. Terus? Tiba-tiba itu disuruh pentas di Bandung. Ya, hati saya itu ya senang ya Pak. Itu rasanya begitu. Senang banget. Senang banget. Nah, kalau gitu saya mau nanya juga ini. Sebenarnya Wanda ini atau Mas Wanda ini belajar seni pedalangan ini gimana ceritanya awal mulanya? Awal mulanya itu saya itu kan di Hitan ya Pak. Sunat di Hitan, oke. Okay. Kan pas saya sunat itu kan saya di tanggapan itu kuda kepang. Dihibur dengan Dihibur. seni kuda kepang, jaranan seni kuda kepang. Iya. Oke, terus? Nah, itu kendangnya itu dibeli Pak. Saking tertarik dan penasarannya, Oke. si kendang alat kendang yang dimainkan itu Ya. merengek-rengek minta dibeli, Minta dibeli. dikasihkan sama pemainnya. Dikasih. Oke, setelah itu apa yang terjadi dengan kendang? Ada berapa tahun? 2 tahunan kan saya belajar kendang. Entar, belajar kendang aja dari itu di rumah gitu. Iya betul Pak. Nggak ada alat yang lain belum. Belum ada. Jadi 2 tahun Anda mendalami kendang, Iya. saking penasaran tadi. Saking penasarannya. Usia SMP itu, Iya, SMP. berapa kendang? 1 Pak. 1 Bayang Mas kendang. Amin kayak apa nih? Ramenya di rumah seperti apa begitu? Bla 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 gitu kan? Ya kayak kelotean aja barangkali ya, Iya, mukul-mukul. Reaksi Bapak Ibu seperti apa? Ya awal-awalnya tidak itu caranya lah kayak senang-senang tok lah kayak. Jadi Dikiranya tidak berlanjut seperti sekarang. ya ternyata lanjut Pak. Berlanjut itu seperti apa? Ya kan sudah belajar kendang. Ya udah 2 tahun itu saya cari itu guru dalang Pak. Guru dalang. Sanggar. Saya masuk ke sanggar. Apa nama sanggarnya? Sanggarnya itu Taruh Budaya. Oke, itu sanggar kali pertama yang Anda datangin untuk sengaja belajar mendalang. Di satu desa, satu kecamatan, tempat lain? Di luar kecamatan itu Pak. Kecamatan Pengadikan. Oke.
Setelah itu apa yang terjadi di Sanggar ini? Saya penasaran ini soalnya. Masih SMP ya berarti waktu itu? SMP kelas 3. Oke. Belajarlah seni pedalangan. Seni pedalangan. Selama berapa lama? 5 tahun, Pak. Loh, dari awal dong, maksud saya di Sanggar itu. Di Sanggar pertama itu 5 tahun. 5 tahun. Berarti berlanjut setelah SMP masih sekolah juga tetap di Sanggar situ. Masih di sana. Nah, setelah lulus SMP sekolah kemana? Saya di SMKI Banyumas. Apa itu SMKI? Sekolah menengah Apa ya? kejuruan. Nggih. Betul. Tapi jurusannya adalah Karawitan. Karawitan. Oh, terpenuhi dong cita-citanya. 3 tahun di SMKI Banyumas itu belajar karawitan. Karawitan. Semuanya dipelajari akhirnya. Semuanya, Pak. Bukan hanya kendang. Bukan hanya kendang. Apa yang Anda pelajari setelah kendang? Itu demung, Pak. Demung, Demung saron, saron, bonang. bonang. Itu saya yang pelajari Semuanya dipelajari selama 3 tahun. selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu sudah praktek pentas dalang belum? Sudah Di mana? di Sanggar. Oh, di Sanggar yang tadi Anda sebutkan. Nggih. Di tempat belajar itu. tempat belajar. Yang nonton siapa? Ya itu tangga-tangganya itu, Pak. Tangga-tangga sendiri. Apa komentar mereka? Ya baguslah. Ada generasi penerusnya itu. Kata kuncinya adalah ada generasi yang meneruskan untuk mendalang tadi itu. Betul. Luar biasa. Masih ingat nggak yang dipentaskan pertama kali lakon atau ceritanya apa? Yang pertama kali itu lakonnya Laire Garut Kaca, Pak. Laire Gatot Kaca. Betul. Berapa lama pentas? Anu jam apa? 3 jam, Pak. Pakliran padat berarti Pakliran dipadatkan. Dipadatkan. Bisa digambarkan campur aduk perasaannya, grogi. Awal-awalnya ya itu rasanya ada grogi, ya agak malu sedikit lah. Malu? Nggih. Udah dalang kok Ya malu? kan pertama kali itu, Pak. Jadi belum sepenuhnya pede, Belum percaya diri. belum percaya diri. Tapi tahun ke tahun ini sudah pede, Pak. Percaya diri aja, Percaya diri tumbuh. saja, tumbuh. Siapa di antara orang-orang yang pernah memberi masukan informasi pembelajaran atau mengkritik langsung memberi masukan? Misalnya mungkin dalang terkenal atau apa, pernah ada yang ngomong langsung? Ada. Siapa di antaranya? Itu Mas Yakut, Wah, dalang terkenal Banyumas ya, Yakut. Iya. Ya. Betul. cucunya Mbah Gino. Ya, cucunya Mbak Gino kan. Apa kata Yakut? Kan saya disuruh mucukin itu kan. Hah? Mucuki. Oke. Caranya pentas 1 jam Oh, di awal. di awal. Oke. Terus? Mas Yakut bilang, Eh, Mas, nanti wayangannya aja grogi ya. Sing santai bae. Ya. Terus saya nyong manggung wengi ora apa-apa. Sing penting Masnya ngene manggung aja grogi. Percaya diri baik. Jadi dalang Yakut menyampaikan kepada Anda, mainlah dengan tenang, Iya. tidak perlu grogi. Betul. Dalang Yakut, kalau seandainya saya tampil malam karena Anda tampil duluan nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi bagaimana, Pak? Yang terjadi grogi beneran. Enggak. Semangat betul. Semangat Tanpa salah, tanpa salah. 1 jam itu. 1 jam. Dan reaksi penonton? Ya bangga lah, Bangga. bangga. Luar biasa. Dihonorin nggak? Iya ada. Megang honor dari wayang itu gimana? Seneng? Seneng, Pak. Percaya? Percaya. Ternyata dibayar gitu. Nggih. Dasar. Setelah itu apa perjalanan berikutnya? Perjalanan berikutnya ya Terinspirasi, nggih, pengen membuat sanggar itu. terinspirasi. Nah, jangan diceritakan sekarang. Habis ini. Pemirsa, Bincang Radio akan kembali sesaat lagi. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.